Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ghifari. Saya di sini adalah mahasiswa sekaligus salah satu owner dari Kukilatori. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya sebagai salah satu pelaku UMKM. Kukilatori sendiri merupakan usaha sampingan yang didirikan oleh saya dan dua partner saya pada bulan September 2023. Kukilatori ini hadir sebagai solusi dan jawaban bagi kawan pelajar dan mahasiswa yang menginginkan soft cookies yang rasanya enak, berkualitas tinggi, dan berasal dari bahan-bahan yang premium, tetapi masih ramah di kantong pelajar dan mahasiswa. Kukilatori saat ini beroperasi secara online dengan menggunakan sistem pre-order. Kukilatori ini juga lingkup pasarnya masih kecil. Sebagian besar pelanggan dari Kukilatori berasal dari mahasiswa di sekitar kampus UI. Jadi Kukilatori menawarkan 6 varian rasa yang berbeda. Yang pertama ada s'mores, red velvet, double choco, brown butter, Oreo, dan Nutella. Dan semua harga cookies ini berkisar dari 12.000 hingga 14.000 saja. Kenapa sih cookies yang ditawarkan oleh Kukilatori bisa murah, padahal mengaku menggunakan bahan-bahan yang premium? Jadi sebenarnya seperti ini. Kukilatori merupakan usaha yang sangat kecil, yang dijalankan oleh 3 orang, saya dan 2 partner saya. Jadi seluruh kegiatan dari Kukilatori, dari operasional, produksi, hingga pengiriman pesanan dilakukan oleh diri sendiri dengan kami, dengan saya dan 2 partner saya. Jadi hal ini bisa mengkompres biaya produksi kami. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan premium yang sama yang digunakan oleh brand-brand besar. Tetapi bedanya karena kita tidak memiliki pengeluaran yang berlebih, jadi harga jual bisa lebih rendah. Tantangan yang dihadapi oleh Kukilatori sebenarnya sangat simpel, karena founder kita adalah mahasiswa semua. Saya mahasiswa dan 2 partner saya mahasiswa. Jadi tantangan terbesar bagi kita adalah waktu dan kesibukan kuliah. Harus pintar-pintar memanage waktu antara tugas kuliah dan harus melanjutkan Kukilatori. Maka dari itu solusi yang kita pilih adalah melakukan operasional secara online dan memilih sistem pre-order untuk produksi. Ini juga mengurangi dari keterbatasan kapasitas produksi yang kita miliki. Jadi sistem pre-order ini telah mengeliminasi tantangan yang ada. Jadi Kukilatori saat ini masih dalam tahap perkembangan, di mana kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan pelanggan. Hal ini kami lakukan dengan cara selalu memperbarui rasa yang kami miliki. Kedepannya akan ada rasa pistachio, green tea, dan lain-lain. Dan juga menu baru seperti eclair dan juga super big cookies. Dan untuk goals dan harapan kami kedepannya adalah kami berharap dan kami sangat ingin memiliki Kukilatori Home Bakery yang akan menawarkan berbagai macam dessert yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang tetap terjangkau. Selanjutnya adalah tips dan kiat-kiat untuk yang berencana memulai usahanya. Ada beberapa hal yang dapat saya highlight dan dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah lakukanlah riset pasar. Riset pasar sangat penting, karena dengan riset pasar kita dapat mengetahui target konsumen kita, tren yang sedang berjalan di industri tersebut, dan dapat mengetahui pesaing yang ada di industri tersebut. Hal ini penting karena dengan mengetahui pesaing kita dapat mengidentifikasikan peluang dan tantangan kita di masa depan. Lalu yang kedua, temukan keunikan dari usaha yang kita akan jalani. Lalu yang ketiga ada rencana bisnis. Buatlah rencana bisnis yang proper dari tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan. Yang keempat adalah pemasaran dan branding. Kembangkan strategi pemasaran dan branding sesolid mungkin, karena dengan pemasaran dan branding yang kuat, kemungkinan produk kita diketahui banyak orang sangat besar.
Lalu yang kelima, yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan menyerah dan terus belajar. Karena usaha bukanlah seperti kita memasak mie instan. Sekali coba langsung jadi. Sebagai contoh adalah pengalaman pribadi saya pada tahun 2020 dan 2021. Saat itu saya mencoba mendirikan UMKM dimsum, tetapi harus gagal karena supplier utama dimsum yang saya andalkan harus gulung tikar karena pandemi, dan yang akhirnya juga berimbas pada usaha yang saya geluti yang tidak dapat mencari supplier yang sebanding, sehingga usaha saya harus gulung tikar. Nah, itulah pengalaman saya selama berkecimpung di dunia usaha F&B dan kiat-kiat yang semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Jadilah pemberani, teruslah belajar, dan tetap beradaptasi. Sekian dan terima kasih.